Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di channel ini nanti kita akan melihat bagaimana sih pembuatan pot agar tidak retak rambut. Saat ini kita berada di kediaman Mas Dwi Pot, Rendole, Kabupaten Pati. Di sini menyediakan grosir dan eceran sangat murah sekali ya rekan tani bonsai. Terlihat banyak sekali di sini ada pot dan pilar bonsai yang sedang dikerjakan sama pekerja di Mas Dwi Pot tadi. Di mana saat ini ya kita mulai untuk membuat adukan dengan perbandingan yang saya dapatkan infonya adalah menggunakan pasirnya 3 dan semennya 1. Nah, kemudian ini merupakan cetakan nanti yang dipakai ya, jenis yang bundar ya atau biasa menyebutnya osin. Yang pertama juga tidak kalah penting dilakukan adalah pemberian dari oli bekas ya. Oli bekas ini bertujuan untuk mempermudah nanti pada waktu pengangkatan ketika adukan semen mengering. Nah, kemudian salah satu trik bagaimana agar tidak terjadinya retak rambut, salah satunya adalah menggunakan semen atau acian semen ini sebagai lapisan pertama ya rekan tani bonsai ya, bisa dilihat ya. Kemudian nanti juga ada penggunaan untuk kerangka juga nanti harus rekan tani perhatikan. Jadi di sini nanti akan sangat lengkap sekali saya tayangkan bagaimana proses awal hingga pot ini sampai bisa diperjualbelikan atau finishing ya. Nah, kemudian ini merupakan proses selanjutnya setelah kita mengolesi acian semen ya menggunakan kuas tadi, jadi tipis-tipis aja. Kemudian kita berikan adukan tadi dengan perbandingan 3 pasir 1 semen secara merata ya di permukaan atau sisi dari cetakan, sisi dalam. Nah, tampak di sini juga ada yang sudah mulai ada kerangka besinya ya rekan tani bonsai, nanti kita bisa lihat lebih detailnya nanti. Nah, tidak kalah penting di sini rekan tani bonsai bisa perhatikan yaitu penggunaan dari serat fiber yang sudah dipotong-potong warnanya putih ya seperti ini ya rekan tani bonsai. Nah, kita tempel di permukaan pot ini, jadi salah satu fungsinya adalah untuk kekuatan juga sebagai apa ya, merekatkan juga ya tentunya. Mudah-mudahan rekan tani bonsai barangkali ada yang belum tahu ya, ini bisa bermanfaat dengan penggunaan serat fiber ini. Tentunya ini pemberian dari taburan semen. Taburan semen ini juga berfungsi sebagai perekat nantinya antara serat fiber dan adukan semen yang semula tadi sudah diberikan atau ditempel di permukaan cetakan. Nah, sambil ditempelkan seperti ini ya rekan tani bonsai untuk serat fibernya. Prosesnya dengan memberikan taburan semen kering ya. Nah, selanjutnya setelah pemberian dari serat fiber dan merekatkan dengan semen kering ini, kemudian adalah proses dari pemberian kerangka kawat. Tentunya bertujuan untuk lebih kuat ya rekan tani bonsai, jadi tidak mudah pecah nantinya untuk pot dari semen ini. Kelihatan di sini bagaimana para rekan sedang memberikan kerangka. Nah, untuk yang pot persegi panjang ya terlihat seperti ini bentuk dari kerangkanya. Kemudian yang oval juga ada, kemudian ini juga segi 4. Tentunya untuk ukuran kawat nanti disesuaikan sendiri ya rekan tani bonsai. Rekan tani juga bisa nanti melihat atau menyesuaikan sendiri dengan besar kecilnya pot yang akan dibuat. Untuk yang bulat juga seperti ini kurang lebih kerangkanya terlihat ya rekan tani bonsai. Setelah kerangka baru kemudian ditutup kembali dengan adukan semen. Nah, untuk infonya rekan tani bonsai jika membutuhkan pot atau pilar, di sini Mas Dwi juga menyediakan untuk grosir ya.
Tentunya harganya di sini cukup lebih murah jika dibandingkan menurut saya di tempat lain, apalagi kalau sudah ada di toko-toko atau kios bunga ya, tentunya sangat berbeda. Ini setelah cetakan mengering ya, cetakan mengering dan bisa diambil, dibuka nanti seperti ini. Hasilnya sangat terlihat rapi sekali dan siap untuk diberi ajian atau finishing akhir. Nah, di sini untuk ukuran kemudian variasi bentuk ya juga cukup banyak untuk pilihannya. Kemudian dari pilar juga tingginya juga bermacam-macam, bentuknya juga adalah beberapa pilihan ya. Kemudian juga ada sangkar burung yang dari semen juga menyediakan ya untuk Mas Dwi ini di Rendole, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Nah, ini kita lihat selanjutnya adalah proses finishing atau pemberian dari acian semen untuk tahap terakhir ya, ini setelah tadi mengering dan cetakan siap dibuka. Biasanya pembukaan atau bisa dibuka selama sehari semalam. Itu menurut info yang saya dapatkan di sini. Jadi ini pengerjaan untuk proses finishing atau pemberian acian atau untuk menghaluskan dari permukaan ya. Jadi di sini juga menggunakan kuas tadi ya untuk meratakan dari acian ini. Dan di sini terhitung menurut saya kualitasnya memang bagus dan harganya sangat murah karena memang partainya lumayan banyak ya, atau pengerjaannya cukup banyak sekali di Mas Dwi ini, jadi harganya cukup terjangkau. Kalau untuk kita beli eceran pun sangat terjangkau dan kualitasnya yang saya sebutkan tadi di sini sangat terjaga atau tidak retak rambut. Itu menurut saya yang sangat penting ya untuk pot bonsai. Jadi kalau retak rambut gitu memang saya sudah menghindari lah untuk membeli pot yang sangat beresiko retak rambut. Nah, ini sangkar burung yang saya tadi sempat sebutkan ya. Di sini menyediakan sangkar burung juga yang terbuat dari cor atau semen ya. Kemudian ini jenis-jenis pilar yang ada, yang tingginya 75 cm juga ada, yang setengah meter juga ada, dengan beberapa model tentunya ya. Mas Dwi juga menyediakan di sini. Harganya cukup murah. Nah, salah satu yang sudah siap untuk diambil oleh konsumen ya tentunya. Nah, itu tadi rekan tani bonsai sedikit informasi tentang bagaimana pembuatan pot supaya tidak retak rambut langsung dari tempat pengerjaan pot atau distributor pot di Kota Pati, Dwi Pot ya, Rendole, Kabupaten Pati. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.